wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sunardin SPD MPD yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi ini. Sebelum itu, perkenalkan, saya Masyita Sitawati selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Nurhamni Juliani. Hai, perkenalkan nama saya Nurhamni Juliani. Nur Hasana. Hai, nama saya Nur Hasana. Dan Azikra Sabri. Baik, saya Azikra Sabri. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor kunci yang melatar belakanginya, baik dari sisi politik, ekonomi maupun militer. Interpretasi sepihak terhadap perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 seharusnya menjadi titik temu antara Republik Indonesia dan Belanda. Tujuan utama agresi militer Belanda I adalah untuk merebut kembali daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang dikuasai Republik Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Operasi ini diberi nama Operatif Produk, yang secara jelas menunjukkan motif ekonomi di baliknya. Selain motif ekonomi, tujuan utama agresi militer Belanda I adalah untuk menghancurkan Republik Indonesia sebagai entitas politik yang berdaulat. Belanda tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Mereka menganggap bahwa tindakan polisionil ini diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di wilayah bekas jajahannya. Nah, di sini ada pelaksanaan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947 secara serentak di berbagai front di Jawa dan Sumatera. Pasukan Belanda yang jauh lebih unggul dalam persenjataan dan logistik bergerak cepat. Serangan difokuskan pada penguasaan kota-kota besar dan daerah-daerah strategis. Di Jawa, pasukan Belanda bergerak dari Jakarta menuju Bandung dan ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, merebut kota-kota seperti Surabaya, Semarang, dan Malang. Klaim ini bertujuan untuk menutupi sifat agresif dari serangan tersebut dan menghindari intervensi internasional. Namun, kenyataannya adalah serangan ini merupakan operasi militer skala penuh dengan tujuan menguasai wilayah dan menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, Tentara Nasional Indonesia dan laskar-laskar rakyat melakukan perlawanan sengit. Mereka menerapkan taktik perang gerilya, yaitu menghindari pertempuran terbuka yang tidak seimbang dan melakukan serangan-serangan kecil yang merugikan musuh. Adapun dampak agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I menimbulkan dampak yang sangat signifikan, baik bagi Indonesia maupun bagi posisi Belanda di mata dunia internasional. Banyak rakyat sipil menjadi korban dan mengalami penderitaan. Namun di sisi lain, agresi ini justru membakar semangat nasionalisme dan perlawanan rakyat Indonesia. Masyarakat semakin bersatu dan banyak pemuda bergabung dengan TNI untuk mempertahankan tanah air. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 yang menyerukan agar pihak-pihak yang bertikai untuk segera menghentikan permusuhan. Belanda, meskipun enggan, terpaksa mematuhi seruan PBB ini pada 5 Agustus 1947. Lebih lanjut, PBB membentuk Komisi 3 Negara pada 26 Agustus 1947 yang beranggotakan Australia dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. KTN bertugas sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Materi sebelumnya yaitu agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II yang dipicu oleh beberapa faktor kompleks yang saling berkaitan.
didominasi oleh ambisi Belanda untuk menuntaskan dominasi kolonialnya. Implementasinya pun terhambat dikarenakan beberapa penafsiran dan niat Belanda untuk terus melemahkan Republik. Operasi militer yang diberi nama Operatie Krai atau Operasi Gagak ini secara jelas menunjukkan niat Belanda untuk menghantam pusat pemerintah Republik di Yogyakarta dan penawan para pemimpinnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan struktur pemerintah Republik Indonesia agar tidak ada lagi kekuatan de facto maupun de jure yang menghalangi dominasi Belanda. Mereka juga menyebarkan propaganda bahwa Republik Indonesia tidak mampu menjaga keamanan dan merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan. Yang pertama ada pelaksanaan agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II yang dilancarkan secara mendadak pada 19 Desember 1948 tanpa peringatan sebelumnya bahwa sebelum berakhirnya masa genjatan senjata. Pada pagi hari 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan serangan udara dan darat ke pangkalan udara Munggowo atau sebagai Bandara Adi Sutigipto di Yogyakarta. Setelah menguasai Munggowo, pasukan penerjun payung Belanda langsung menuju pusat kota Yogyakarta. Serangan ini dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, yang mengejutkan pemerintah Republik Indonesia. Beberapa pemimpin penting Republik Indonesia termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta, Perdana Sultan Syahrir dan beberapa menteri lainnya ditangkap dan kemudian diasingkan ke berbagai tempat seperti Prapat dan Bangka. Penanganan ini merupakan bagian dari strategi Belanda untuk memutus mata rantai kepemimpinan Republik dan melumpuhkan perlawanan. Pembentukan PDRI di Bukit Tinggi ini sangat krusial karena memastikan keterlanjutan pemerintah Republik Indonesia meskipun para pemimpin utamanya ditawan. PDRI kemudian menjadi pusat koordinasi perjuangan fisik dan diplomasi selama agresi militer II berlangsung. Yang kedua, dampak agresi militer Belanda II, yaitu agresi militer Belanda II menimbulkan dampak yang sangat besar baik bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun bagi posisi Belanda di mata dunia internasional. TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman melancarkan serangan gerilya yang semakin intensif, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia eksis dan berdaya. Agresi ini memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Tindakan agresi militer Belanda II ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional jauh lebih kuat daripada agresi militer 1 PBB. Khususnya Dewan Keamanan PBB menunjukkan reaksi yang sangat cepat dan tegas. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang sangat penting. Resolusi ini merupakan penghentian semua operasi militer yang membebaskan segera para pemimpin Republik yang ditawan dan membentuk kembali pemerintah Republik di Yogyakarta. PBB juga memperkuat peran Komisi PBB untuk Indonesia yaitu UNCI yang menggantikan KTN untuk memfasilitasi perundingan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi perjuangan diplomasi Lingkarjati. Perundingan Lingkarjati yang berlangsung pada 11-15 November 1946 merupakan salah satu episode krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini menandai fase penting dalam upaya Indonesia mencapai kedaulatan penuh melalui jalur diplomasi di tengah tekanan militer dan politik dan pihak Belanda. Tujuan utama diplomasi Indonesia di Lingkarjati adalah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, serta menghentikan agresi militer Belanda. Rikles 2008, tanpa pengakuan ini, kedudukan Republik Indonesia di mata internasional akan selalu dipertanyakan.
Dalam strategi delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, menerapkan beberapa strategi Brunei dalam perundingan ini, yaitu ada A. Mempertahankan kedaulatan dan wilayah de facto. Strategi utama Indonesia adalah mempertahankan penguatan kedaulatan de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Meskipun Belanda pada awalnya hanya bersedia mengakui Jawa dan Madura, delegasi Indonesia bersikukuh memaksukan Sumatera. B. Mencari dukungan internasional. Indonesia secara aktif mencari dukungan internasional untuk memperkuat posisinya di meja perundingan. Syahrir dan para diplomat Indonesia menghadiri pentingnya opini publik dunia. Mereka memanfaatkan media massa internasional dan menghubungi perwakilan negara-negara lain untuk menjelaskan posisi Indonesia. Yaitu ada C. Fleksibilitas. Dalam bentuk perundingan, meskipun kokoh dalam prinsip kedaulatan, Indonesia menunjukkan fleksibilitas dalam bentuk perundingan. Delegasi Indonesia bersedia untuk berunding di bawah mediasi pihak ketiga. Dalam hal ini, Inggris diwakili oleh Lord Killarney. Itu ada bagian D. Kohesi internal. Delegasi kohesi internal. Delegasi Indonesia merupakan faktor penting dalam keberhasilan perundingan, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara sebagai faksi politik di Indonesia. Delegasi yang dipimpin Syahrir mampu menunjukkan kesatuan suara di hadapan Belanda. Perundingan Lingkarjati menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani pada 15 November 1946. Secara garis besar, perjanjian ini mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun secara strategis, perjanjian ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk, yaitu A. Memperoleh pengakuan internasional yang lebih luas meskipun terbatas, yaitu ada B. Menghentikan semesta agresi militer Belanda, memberikan waktu bagi Indonesia untuk konsolidasi internal dan memperkuat angkatan bersenjata. Itu ada C. Menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian damai di mata dunia. Dampak jangka panjang dari perundingan Lingkarjati adalah membuka jalan bagi perundingan-perundingan selanjutnya, meskipun pada akhirnya Belanda tetap melancarkan agresi militer kedua. Strategi perjuangan diplomasi Indonesia dalam perundingan Lingkarjati menunjukkan perpaduan antara keteguhan prinsip, fleksibilitas taktis, dan pemanfaatan dukungan internasional. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu Strategi Perjuangan Diplomasi Renville. Perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 tidak hanya melibatkan pertempuran fisik di medan perang, tetapi juga pertarungan sengit di meja perundingan. Salah satu fase krusial dalam perjuangan diplomasi ini adalah Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini terjadi setelah agresi militer Belanda 1 dan dalam kondisi di mana posisi Indonesia secara militer sedang tertekan. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan anggota seperti Ali Sastroami Djojo, Agus Salim, dan Muhammad Roem menghadapi tekanan berat selama perundingan Renville. Strategi utama yang diterapkan Indonesia yaitu pertama, mencari dukungan internasional, yang kedua, mempertahankan prinsip kedaulatan, yang ketiga, strategi atau kompromi realistis, yang keempat, pemanfaatan forum internasional, dan yang kelima, konsolidasi internasional. Selanjutnya yaitu strategi perjuangan diplomasi Roem-Roygen. Perjanjian Roem-Roygen merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Makalah ini menganalisis strategi diplomasi yang diterapkan oleh delegasi Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Roem dalam menghadapi tekanan Belanda serta peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mediasi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana Indonesia meskipun dalam posisi sulit akibat agresi militer
mampu memanfaatkan jalur diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik bersenjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Dewan Keamanan, memainkan peranan krusial dalam menekan Belanda. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 67 yang dikeluarkan pada 28 Januari tahun 1949 secara tegas mendesak penghentian permusuhan, pembebasan segera para pemimpin Republik Indonesia, dan pembentukan Komisi PBB untuk membantu penyelesaian konflik secara damai. Yang pertama, mempertahankan prinsip kedaulatan mutlak. Yang kedua, memanfaatkan dukungan internasional. Yang ketiga, negosiasi yang alot dan penuh kesabaran. Selanjutnya yaitu peran TNI dan Laskar Rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Hubungan antara TNI dan Laskar Rakyat seringkali kompleks, namun pada intinya merupakan sinergi yang tak terpisahkan dalam menghadapi musuh bersama. TNI sebagai kekuatan reguler berupaya untuk mengorganisir dan menyatukan berbagai laskar di bawah satu komando. Meskipun proses ini tidak selalu mulus dan sering diwarnai dinamika internal, namun dalam banyak pelagan pertempuran, koordinasi antara keduanya sangat vital. Pertama, mereka berhasil menahan laju agresi Belanda dan mencegah pendudukan penuh atas wilayah Republik. Meskipun Belanda berhasil menguasai kota-kota besar, mereka tidak pernah sepenuhnya menguasai jiwa dan semangat pahlawan rakyat di desa. Yang kedua, perjuangan bersenjata yang gigih, terutama melalui perang gerilya, berhasil memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Tekanan militer di lapangan, kombinasikan dengan tekanan diplomatik internasional, menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Belanda untuk melanjutkan agresi. Yang ketiga, keberadaan TNI dan Laskar Rakyat menjadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan mereka, menjaga legitimasi Republik di tengah upaya Belanda untuk menghapus keberagamannya. Peran TNI dan Laskar Rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah cerminan dari semangat perjuangan total yang melibatkan seluruh elemen bangsa. TNI sebagai kekuatan militer reguler yang terorganisir menyediakan kepemimpinan militer dan strategi pertempuran yang efektif, khususnya dalam menerapkan doktrin perang gerilya. Selanjutnya, hasil perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Perjuangan juga berhasil mengukuhkan integritas wilayah Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang baru diserahkan kemudian. Meskipun terdapat upaya Belanda untuk membentuk negara-negara bagian boneka di berbagai daerah, semangat persatuan dan tekad untuk kembali ke negara kesatuan berhasil diwujudkan. Perjuangan mempertahankan kedaulatan mendorong pembentukan dan penguatan struktur pemerintahan yang solid serta militer yang profesional, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Selama masa revolusi, pemerintah Republik meskipun sering berpindahan tempat, tetap berupaya menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan koordinasi perjuangan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Selama periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia menghadapi berbagai tantangan internal yang kompleks. Peran krusial dalam perjuangan ini, Indonesia secara aktif menggunakan perundingan secara Lingkarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan meskipun seringkali Belanda melanggarnya. Audio Jungle.